Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nadila Nopayu. Saya Putri Wulandari Kami dari kelompok 7, Prodi Perbankan Syariah eksklusif semester 5 dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Di video kali ini kami akan membawakan materi penganggaran cash flow dan neraca saldo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran Bank Syariah Dosen pengampu Ibu Emilia Andinsari, SOS FE. Selamat menonton. Cash flow penganggaran dan neraca saldo. Aliran kas bank syariah tentu disalurkan dengan sistem syariah seperti aliran kas dalam membentuk jual beli bagi hasil sewa menyewa dan jasa lainnya seperti tabungan, giro, deposito, dan lain-lain. Bentuk cash flow sangat bervariasi, artinya digunakan sesuai keperluan dan kebutuhan masing-masing pihak yang menggunakannya. Jadi, format cash flow ini bersifat fleksibel dan digunakan sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan. Beberapa poin format aliran kas ini penting sebagai referensi bagi lembaga keuangan bank syariah untuk mengukur kelayakan investasi dan estimasi keuntungan yang diharapkan. Yang pertama ada beginning cash balance, saldo awal kas, merupakan jumlah uang tunai kas yang dimiliki awal periode. Kas masuk atau penerimaan kas bank syariah adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank tersebut dalam periode tertentu. Kas ini digunakan untuk menampung seluruh uang tunai dan uang logam dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, cash inflow atau kas masuk atau penerimaan kas adalah aliran kas yang diterima oleh perusahaan selama waktu tertentu sesuai dengan perhitungan, sehari, sebulan, tribulan, dan seterusnya. Cash inflow merupakan uang tunai yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, C. Total cash available atau total kas yang tersedia, merupakan penjumlahan antara saldo awal dengan penerimaan tunai periode bersangkutan. Saldo ini menunjukkan total uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk periode tersebut. Kemudian, kas yang tersedia inilah yang digunakan perusahaan untuk membayar semua kewajiban tunai. Selanjutnya D. Cash outflow atau kas keluar, merupakan pembayaran kas tunai yang dilakukan perusahaan. Jika pada cash outflow perusahaan menerima uang tunai, maka pada cash outflow perusahaan mengeluarkan uang tunai. Contoh komponen outflow: pembayaran utang dagang, biaya margin, upah buruh, biaya operasional, dan lain-lain. Selanjutnya, net cash surplus or defisit. Net cash surplus merupakan selisih antara total kas yang tersedia dengan kas keluar. Sedangkan defisit terjadi ketika arus kas keluar lebih besar daripada kas masuk. Penting untuk memantau net cash flow untuk mengelola keuangan dengan efektif. Selanjutnya, minimum cash balance atau saldo kas minimum adalah sejumlah uang tunai yang mengendap di perusahaan sepanjang waktu, biasanya untuk keperluan kas kecil. Selanjutnya itu ada additional financial needs atau kebutuhan dana tambahan. Adalah dana yang dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Jumlah dana yang dibutuhkan ini tergantung pada besarnya saldo kas minimum kondisi perusahaan. Selanjutnya ada ending cash balance atau saldo kas akhir, merupakan posisi kas akhir periode setelah memperhitungkan kebutuhan dana tambahan. Jenis-jenis cash flow. Yang pertama ada operating cash flow. Jenis cash flow ini merujuk pada kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional normal perusahaan. Berikut adalah rumus cara penghitungannya. Operating cash flow sama dengan pendapatan bersih tambah pengeluaran non-tunai kurang perubahan modal kerja. Yang kedua ada investment cash flow, adalah arus kas dari aktivitas investasi yang mencakup berbagai kegiatan investasi perusahaan seperti sekuritas properti atau aset lainnya. Berikut rumus menghitungnya. Investment cash flow sama dengan pendapatan investasi kurang pengeluaran investasi. Yang ketiga ada financing cash flow, pembiayaan atau financing yang merujuk pada dana pergerakan antara perusahaan, investor, pemilik, dan kreditur. Berikut adalah rumus perhitungannya.
Financing cash flow sama dengan kas masuk dari penerbitan ekuiditas atau utang, kurang dalam kurung dividen yang dibayarkan tambah pembelian kembali utang dan ekuitas. Kesimpulan, cash flow merupakan arus kas masuk yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penghasilan uang tunai dari kegiatan operasional, investasi maupun pendanaan sehingga mencerminkan tingkat likuiditas dan kestabilan keuangan. Sementara itu, neraca saldo adalah daftar saldo seluruh akun yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan pengelolaan arus kas masuk yang baik serta neraca saldo yang seimbang, perusahaan dapat menjaga akurasi pencatatan dan keberlangsungan kegiatan keuangan secara sehat.